Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video atau di materi kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang network security. Untuk pembahasan topik kita kali ini adalah tentang fundamental router atau dasar-dasar dari router. Kenapa kita perlu memahami dasar-dasar dari router? Karena peran router di dalam jaringan itu sangat penting sekali. Misalkan, teman-teman harus paham apa yang dinamakan dengan routing. Routing ini merupakan sebuah proses yang digunakan untuk memindahkan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya dan dari komputer sumber ke komputer tujuan. Ketika kita mengirimkan sebuah paket dari komputer A ke komputer B, maka paket tersebut akan melalui proses routing. Yang artinya, paket tadi akan diarahkan sampai dengan komputer tujuannya, yaitu komputer B. Sedangkan alat untuk melakukan routing ini disebut dengan router. Router inilah yang akan menentukan jalur mana yang akan dilalui oleh paket tadi sehingga sampai ke komputer tujuan. Pemilihan jalur ini akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu bisa melalui hop count, dan yang kedua bisa melalui bandwidth atau link state-nya. Masing-masing cara routing ini ada algoritma-algoritma tertentu, atau dengan menggunakan protokol-protokol tertentu. Kemudian ada juga yang namanya ARP, atau Address Resolution Protocol. ARP ini dia merubah IP address menjadi MAC address. Teman-teman masih ingat kan IP address itu apa, MAC address itu apa? Jadi kalau misalkan alamat logical atau alamat logik itu kita sebut dengan IP address. Sedangkan kalau alamat fisik kita sebut dengan MAC address. Ketika kita mengirimkan sebuah paket, paket itu tidak akan sampai ke tujuan selama kita belum menentukan MAC address yang ditujunya berapa. Sehingga perlu yang namanya ARP table di sini. Di mana ARP table ini merupakan daftar semua MAC address dan IP address dari perangkat-perangkat yang akan kita tuju. Selain ada ARP table, di router juga ada yang namanya routing table. Isinya adalah informasi-informasi untuk mencapai jaringan-jaringan yang ada di sekelilingnya. Termasuk juga informasi yang ada di routing table ini adalah tentang indikator-indikator atau matriks kayak hop count atau link state atau bandwidth yang akan menentukan jarak atau jalur mana yang akan dipilih nantinya. Routing table ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah static route, yang kedua adalah dynamic route, dan yang ketiga adalah default route. Kalau static route itu biasanya administrator akan menginputkan jaringan-jaringannya secara manual. Tetapi kalau dynamic route, routing akan dimasukkan secara otomatis ke dalam routing table sesuai dengan protokol dan algoritma yang digunakan. Kelemahan dari static routing ini adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi secara manual yang dilakukan oleh administrator. Karena administrator itu akan menginput secara manual satu persatu alamat network yang ada di sekeliling router tersebut. Jadi kalau ada 100 jaringan, maka administrator akan menginput 100 jaringan secara manual. Tetapi berbeda dengan dynamic route. Kalau dynamic route, semua network-network yang ada di sekitar router tersebut akan diinput secara otomatis oleh protokol atau algoritma yang ditentukan oleh administrator. Terus, informasi yang didapatkan oleh router tersebut itu berasal dari router-router yang ada di sekelilingnya. Jadi, antar router itu akan saling memberi informasi. Dalam dynamic routing, itu ada 2 protokol yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah Distant Vector Routing Protocol, dan yang kedua adalah Link State Routing Protocol. Kalau Distant Vector Routing Protocol, proses routingnya itu menggunakan perhitungan matematika, di mana perhitungan ini untuk membandingkan rute-rute dengan menghitung jarak antar router sampai tujuan. Di sini kita menggunakan yang namanya hoops. Tapi kalau link state routing protocol, dia hanya membutuhkan perhitungan dari sisi bandwidth
atau kecepatan transfer dari antar routernya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kan, kalau distance vector itu kita lihat jumlah hubnya ada berapa. Semakin kecil hubnya atau jaraknya semakin pendek, maka jalur yang ditempuh akan diambil jalur terpendeknya itu. Kalau link state itu dilihat dari kecepatan bandwidth antar routernya. Semakin cepat jarak antar routernya, maka jalan itulah yang akan ditempuh oleh router. Beberapa contoh protokol routing yang biasa kita kenal, misalkan ada yang namanya RIP, ada juga yang namanya EIGRP, terus ada OSPF, dan juga ada ISIS. Setiap jenis protokol ini mempunyai algoritma yang berbeda-beda ya. Nah, itulah dasar-dasar dari proses routing yang perlu teman-teman pahami. Kemudian, bagaimana dasar-dasar untuk mengamankan router kita? Di dalam router itu banyak sekali informasi-informasi detail yang berhubungan dengan jaringan kita. Dan informasi-informasi inilah yang menjadi salah satu target serangan dari para peretas. Kalau misalkan penyerang sudah bisa masuk ke dalam router, kemudian mencuri informasi-informasi di jaringan kita, maka pertahanan di jaringan kita akan mulai roboh. Makanya, router itu biasanya akan bekerja bersandingan dengan yang namanya IDPS. Sebelum penyerang masuk ke dalam router, maka penyerang itu harus dihadang dengan IDPS dulu, supaya paket-paket yang kategorinya abnormal atau ancaman itu bisa diblok. Bagaimana cara mengamankannya? Yang pertama, teman-teman perlu memperhatikan ACL-nya atau Access Control List, di mana fungsi dari ACL router ini untuk mengizinkan atau menolak semua statement atau paket-paket traffic yang masuk ke router. Filteringnya bisa berdasarkan source dan destination address, atau source or destination port number, atau juga bisa berdasarkan protokol. Nah, jika ada paket yang tidak sesuai dengan rule-rule pada ACL tadi, maka router akan memblok atau mendrop paket yang masuk ke dalam jaringan. Berikut ini contoh dari sintak ACL yang biasanya digunakan. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti gambar di sebelah ini. Atau teman-teman pengen melihat sintak yang lebih advance-nya. Nah, contohnya seperti ini. Beda kan ya? Kalau yang ini sintaknya lebih detail. Setelah kita mengatur dan membuat ACL, yang kedua adalah kita harus memeriksa log yang ada di router. Di dalam router itu pasti ada dokumen atau file log, di mana file log ini menyimpan semua informasi-informasi yang berhubungan dengan troubleshooting, terus untuk memonitoring pola-pola dalam traffic jaringan, dan bisa juga menemukan dan melakukan tracking atau tracing terhadap insiden-insiden keamanan yang terjadi di dalam jaringan. Kejadian-kejadian atau event-event yang sering terjadi di jaringan itu biasanya dikategorikan menjadi 8 level, mulai dari level ke-0 sampai dengan level ke-7. Dan setiap ada kejadian yang berdasarkan level-level ini biasanya akan tercatat di dalam logging. Nah, contoh-contoh dari level dan urgensi dari kejadian-kejadian pada router, teman-teman bisa lihat seperti yang digambar ini. Level 0 itu adalah level yang paling kritikal atau yang paling emergency. Sedangkan level yang paling rendah yaitu level 7 itu hanya debugging atau menampilkan pesan-pesan debug. Pengamanan yang ketiga yaitu adalah router password. Perangkat-perangkat jaringan terutama router harus diamankan dengan password. Sama halnya dengan access point, switch, dan lain-lainnya. Terutama yang sifatnya manageable. Sehingga attacker itu tidak bisa masuk ke dalam konfigurasi perangkat jaringan kita. Pada router, terutama router Cisco ya, password-password di router Cisco itu banyak sekali macam-macamnya. Di sini ada 5 jenis password yang bisa kita terapkan pada router. Yang pertama ada yang sifatnya enable, yang kedua ada enable secret, yang ketiga ada aux, yang keempat ada VTY, dan yang kelima ada console. Terus, password-password yang harus kita terapkan itu bisa dari 1 karakter sampai dengan 25 karakter panjangnya. Terus biasanya, kalau ada password yang mengandung spasi, itu diacukan. Tetapi ada juga router yang menganggap spasi itu adalah password.
Kemudian, karakter pertama dalam password itu tidak bisa nomor. Jadi karakter pertama itu harus alfabet. Untuk Cisco, tingkat enkripsi dari passwordnya itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada tipe 0, ada tipe 7, dan ada tipe 5. Kalau tipe 0, itu passwordnya tidak dienkripsi sama sekali. Kalau tipe 7, dienkripsi tetapi dapat didecrypt dengan menggunakan teknik-teknik atau tools-tools password cracking. Sedangkan yang tipe 5 itu lebih aman dibandingkan 2 tipe sebelumnya. Karena tipe 5 ini dia menggunakan MD5, di mana MD5 ini adalah one way hash yang tidak bisa dipecahkan dengan cara dekripsi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa password yang paling aman itu adalah jenis yang enable secret, di mana enable secret ini dia menggunakan password tipe 5. Setelah password, kita menuju ke faktor keamanan yang keempat, yaitu banner. Banner di sini maksudnya adalah pesan informasi yang ditampilkan oleh router ketika ada administrator yang masuk atau login ke dalam router tersebut. Jadi ketika kita login ke dalam router, itu biasanya kita ditampilkan sebuah pesan. Halo, selamat datang, atau bla bla dan seterusnya. Banner ini penting sebagai informasi ketika ada yang masuk. Tetapi, kita tidak boleh mengkostumisasi banner yang isinya atau informasinya adalah informasi yang detail yang ada pada router kita. Contoh misalkan nama administrator atau nama routernya, atau bisa juga menampilkan IP address. Bahkan versi dari software routernya itu juga tidak boleh ditampilkan pada banner. Terus yang kelima, jika kita ingin mengakses router menggunakan remote access, maka kita perlu mengamankan jalur komunikasinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya Secure Shell atau SSH. Daripada kita menggunakan Telnet atau FTP, akan lebih aman jika kita menggunakan SSH. Karena FTP dan Telnet itu komunikasinya biasanya menggunakan clear text. Jadi data yang dikirim itu tidak dienkripsi. Beberapa alternatif ketika kita ingin menggunakan SSH ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya OpenSSH. Sebagai catatan, ketika teman-teman ingin mengaktifkan SSH, jangan lupa konfigurasi mengenai kesempatan berapa kali user itu bisa login harus didefinisikan. Kalau bisa 3. Artinya, ketika user tadi salah memasukkan password dan username-nya selama 3 kali, maka router akan memblok akses dari komputer tadi selama sepersekian waktu. Tergantung kita settingnya bagaimana. Tools yang umum dan yang paling sering digunakan oleh para administrator jaringan untuk melakukan remote access ke router itu menggunakan yang namanya PuTTY. Termasuk saya juga ya. Saya juga paling sering menggunakan PuTTY ketika ingin mengakses router di tempat kerja saya. Ini adalah contoh hasil capture dari koneksi SSH. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ketika menggunakan SSH, tidak ada clear text yang tercapture di aplikasi Wireshark ini. Dan yang terakhir, dasar-dasar keamanan router adalah hardening. Jadi sama kayak perangkat-perangkat komputer lainnya, yang namanya hardening itu fungsinya adalah kita mencoba untuk mengkonfigurasi router supaya router tadi bisa menjadi aman. Misal, kita akan melakukan disabling terhadap service atau protokol-protokol yang memang tidak diperlukan di dalam router. Kemudian, kita juga harus memeriksa kebijakan atau policies dari keamanan router itu sendiri. Misalkan, siapa saja yang boleh masuk ke dalam jaringan ataupun yang boleh keluar ke jaringan. Atau istilahnya traffic, incoming, dan outgoing. Kemudian, kita harus sering ngecek website-website vendor dari router kita. Siapa tahu mereka mengeluarkan patch baru yang berfungsi untuk mengamankan router yang ada di komputer kita. Jadi, kalau kita punya perangkat jaringan, terutama router, harus aware terhadap patch-patch yang baru. Terus, ketika melakukan konfigurasi terhadap router, perlu pengelolaan atau manajemen yang baik. Nah, inilah dasar-dasar keamanan terhadap router. Jadi, teman-teman bisa bayangkan ya, yang namanya router itu merupakan benteng terakhir dari jaringan kita.
Jika penyerang tadi bisa masuk melalui router, maka semua perangkat-perangkat end user yang ada di dalam jaringan tersebut akan terancam. Dan kemungkinan besarnya juga bisa termasuki atau tersisipi oleh si penyerang. Jadi kita harus benar-benar mengamankan router yang ada di dalam jaringan kita. Oke, sekian materi tentang router fundamental ini. Kita akan bertemu lagi di materi dan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.